Berjumpa lagi bersama Imajiner Sejarah untuk mengungkap sejarah menarik tentang tokoh, kejadian, maupun cerita fiksi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa subscribe dulu ya untuk mendukung channel kami. Siapa yang tidak kenal Cleopatra? Wanita cantik, berkuasa, namun kejam. Rayuan mautnya membuat penguasa Romawi Julius Caesar dan pemimpin tertinggi militer Romawi Mark Antony bertekuk lutut seperti terbius cinta mati pada Cleopatra. Kehidupannya yang glamor, hedonis, pengkhianatan, dan perselingkuhan sudah menjadi hal biasa bagi Cleopatra. Cleopatra lahir sekitar tahun 69 sebelum Masehi. Dia adalah seorang putri dari wangsa Ptolemes yang berkuasa di Mesir. Sejak kecil, memang Cleopatra sudah terbiasa hidup mewah, serba ada dan serba dilayani. Ketika ayahnya meninggal, Cleopatra dan adiknya Ptolemes XIII secara bersama menjadi penguasa Mesir. Dan berdasarkan tradisi Fir'aun, mereka harus menikah demi menjaga kemurnian darah bangsawannya. Dalam memerintah Mesir, Cleopatra enggan berbagi kuasa dengan adiknya itu. Sering terjadi perselisihan di antara keduanya sehingga terjadi perang saudara antara pasukan Cleopatra dan pasukan Ptolemes XIII. Di saat keadaan Mesir yang bergejolak itu, datanglah Julius Caesar ke Alexandria, Mesir. Kedatangan Julius Caesar sebenarnya dalam rangka memburu musuh politiknya Pompeius. Mesir memang negara yang berada dalam kekuasaan Romawi, sehingga Julius Caesar berusaha untuk mendamaikan pertikaian Cleopatra dan adiknya. Bermodalkan rayuan maut Cleopatra, Julius Caesar sepertinya tersihir dan tergoda kemolekan tubuh Cleopatra dan mereka pun ahem-ahem. Dalam pengaruh Cleopatra itulah, Julius Caesar membuat syarat-syarat perdamaian antara Cleopatra dan Ptolemes XIII. Alhasil, syarat itu lebih menguntungkan Cleopatra, membuat Ptolemes XIII geram dan berusaha menghabisi Julius Caesar. Pasukan Ptolemes XIII mengepung istana Alexandria yang di dalamnya terdapat Julius Caesar dan Cleopatra. Namun di saat pengepungan itu, datang bala bantuan pasukan Julius Caesar yang lebih besar dan terjadilah pertempuran hebat di sekitar Sungai Nil. Dalam pertempuran itu, Ptolemes XIII tewas. Lalu Cleopatra diangkat menjadi penguasa Mesir bersama adiknya yang lain, yaitu Ptolemes XIV yang masih kecil. Ptolemes XIV hanyalah formalitas agar Cleopatra melenggang berkuasa penuh di Mesir, karena di Mesir ada aturan bahwa perempuan yang berkuasa harus didampingi saudara atau anak laki-lakinya. Hubungan gelap antara Cleopatra dan Julius Caesar menghasilkan anak laki-laki yang diberi nama Caesarion. Cleopatra pergi ke Romawi untuk menemui Julius Caesar dan memaksa Julius Caesar mengenalkan Caesarion sebagai anak dan penerusnya di hadapan publik Romawi. Senator Romawi yang geram terhadap kesewenang-wenangan Julius Caesar berencana untuk membunuhnya. Dalam pertemuan di gedung Senat bersama para senator, Julius Caesar ditusuk dari belakang hingga tewas. Dengan tewasnya Julius Caesar itu, pupuslah harapan Cleopatra untuk menjadikan anaknya Caesarion sebagai penguasa Romawi. Cleopatra berusaha keras melobi para senat agar anaknya menggantikan Julius Caesar. Namun para senat memilih Octavianus, yaitu keponakan sekaligus anak angkat Julius Caesar. Octavianus yang menjadi pengganti Julius Caesar tidak lepas dari campur tangan Mark Antony selaku perwira tinggi pasukan Julius Caesar. Melihat Mark Antony yang begitu berpengaruh dalam penentuan kekuasaan di Romawi, Cleopatra mendekati Antony hingga Antony bertekuk lutut dalam rayuan maut Cleopatra. Mark Antony sangat tergila-gila pada Cleopatra, meskipun saat itu Mark Antony sudah beristri Octavia, yaitu kakak dari Octavianus penguasa Romawi yang baru. Tentu saja Octavianus sangat geram dengan sikap Mark Antony tersebut.
Selain menelantarkan kakaknya Octavia, Mark Antony juga mengabaikan tugas-tugas negara yang diamanahkan oleh Octavianus. Lalu Octavianus menyiapkan bala tentaranya untuk menyerang Mesir. Pertempuran hebat terjadi antara pasukan armada laut Octavianus dan gabungan pasukan armada laut Mark Antony dan Cleopatra. Cleopatra dan Mark Antony sempat berada dalam pertempuran sampai akhirnya kembali ke Alexandria. Pertempuran itu dimenangkan oleh Octavianus dan pasukan Octavianus bergegas menuju Alexandria. Banyak jenderal Mark Antony yang membelot ke pasukan Octavianus. Melihat keadaan yang sudah terjepit, Cleopatra bersembunyi di dalam gedung pemakaman ditemani para pengawalnya yang setia. Lalu mengirim kabar kepada Mark Antony bahwa ia telah bunuh diri. Hal itu dilakukan karena Cleopatra kecewa karena pasukan Mark Antony tidak bisa membendung armada laut Octavianus. Mark Antony yang terguncang mendengar kabar kematian Cleopatra, menikam perutnya sendiri dan menjemput ajal pada umur 53 tahun. Octavianus yang telah memasuki Alexandria menduduki istana. Melihat dirinya yang telah kalah telak, Cleopatra memilih bunuh diri dan dia tidak sudi diarak dalam pawai kemenangan Octavianus. Cleopatra tewas karena sengaja membiarkan ular kobra Mesir mematok tangannya. Kaisarion, anak Cleopatra yang sebelumnya kabur, diperdaya untuk pulang ke Alexandria dengan janji palsu bahwa Octavianus akan mengizinkannya menjadi raja. Ia sempat memerintah sebagai Firaun Ptolemaios 15 selama 18 hari dan akhirnya dieksekusi mati atas perintah Octavianus. Dengan runtuhnya kerajaan Wangsa Ptolemes, maka didirikanlah provinsi Mesir di bawah pemerintahan bangsa Romawi dan menandai akhir dari zaman Helenistik. Lalu pada bulan Januari 27 sebelum Masehi, Octavianus berganti nama menjadi Agustus yang berarti yang mulia dan mengangkat dirinya menjadi kaisar pertama Romawi.